Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita bersama-sama beliau, semoga nantinya kita diberikan syafaat oleh beliau dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi, saling memberikan berbagi pengetahuan tata cara membayar fidyah bagi ibu hamil. Kita ketahui Ramadan adalah bulan yang mulia. Keistimewaan Ramadan sangatlah banyak. Di antara Allah Ta'ala melipat gandakan pahala amal kebaikan, membuka pintu taubat dan mengabulkan doa-doa. Selain itu, umat Islam juga diwajibkan untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Tentunya hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Namun demikian, Islam juga bukanlah agama yang memberatkan. Islam tidak memberatkan apabila seseorang berada dalam kondisi lemah atau memiliki uzur lain yang membuatnya tak mampu berpuasa, maka boleh ditinggalkan. Dengan syarat harus diganti sesuai dengan aturan syariat Islam, salah satunya ibu hamil. Salah satu orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan adalah ibu hamil dan menyusui, mengingat kondisi ibu hamil tidak stabil dan ia juga mencukupi nutrisi makanan demi janin yang dikandung. Maka itu diberikan keringanan untuk memilih apakah ingin berpuasa atau tidak. Seandainya ia tidak bisa menjalankan puasa, sebagai gantinya harus membayar fidyah. Jadi para ibu yang menyusui ataupun yang lagi sedang hamil boleh meninggalkan puasa dengan catatan harus diganti, yaitu harus membayar fidyah. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang membayar fidyah bagi ibu hamil, jumhur ulama berpendapat bahwa ibu hamil atau menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan dengan syarat membayar fidyah. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta mengingat mudarat yang mungkin terjadi. Mudarat itu adalah efek negatifnya yang mungkin terjadi bila ibu memaksakan puasa, maka janin bisa kekurangan nutrisi. Dari hadis Abu Daud, wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan orang miskin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka beliau berkata, berbuka dan ganti memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin. Al-Baihaqi dalam Sunan dari Imam Syafi'i, sanadnya sahih. Jadi ibu-ibu yang takut dengan kondisi janinnya yang sedang hamil boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi dengan catatan tadi, yaitu membayar fidyah. Pendapat ulama, ya ini ada pendapat ulama tentang membayar fidyah bagi ibu hamil. Sebenarnya tentang diperbolehkan wanita hamil meninggalkan puasa di bulan Ramadan sudah menuai kesepakatan dari jumhur ulama. Namun yang masih jadi perdebatan tentang bagaimana metode menggantinya. Beberapa ulama berpendapat harus membayar fidyah dan juga mengqada, yaitu mengganti puasa di hari lain. Ada pula yang menjelaskan cukup mengqada dan ada cukup juga membayar. Jadi para ulama ada yang berbeda pendapat tentang tata cara, metode dalam membayar puasa yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, para sahabat dan tabi'in Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jabir menjelaskan bahwa ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa cukup membayar fidyah tanpa harus melakukan qada. Ya. Imam Hanafi berpendapat
bahwa wanita hamil yang tidak melakukan puasa Ramadan maka cukup mengqada saja. Jadi boleh mengqadanya, ya, boleh juga memfidyah. Tapi kalau Imam Hanafi cukup mengqada saja, nggak usah berbayar fidyah. Mengqada itu artinya menggantinya, yakni mengganti puasa di hari lain tanpa harus membayar fidyah. Imam Syafi'iyah dan Hambali berpendapat hampir sama. Bila wanita hamil tidak puasa Ramadan karena ditakutkan mendatangkan mudarat bagi kesehatannya, maka ia cukup mengqada. Nah, akan tetapi jika mudaratnya cukup besar, yang mana bisa berefek buruk pada si janin, maka ibu yang tidak puasa diharuskan melakukan qada sekaligus membayar fidyah. Ini Imam Syafi'i dan Hambali. Terus Imam Nawawi juga mengatakan, para sahabat kami ulama Syafi'i yang mengatakan, orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqada. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit, ya. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit, dan semua ini tidak ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Apabila orang yang hamil menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sedemikian pula hendaklah ia berbuka dan mengqada. Tapi ada juga perselisihannya. Terus Wahabah Zuhair, Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa ibu hamil yang tidak melakukan puasa Ramadan harus melakukan qada tanpa harus bayar fidyah. Menurut mereka, fidyah hanya boleh dilakukan oleh orang-orang lanjut usia yang kondisinya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan berpuasa. Jadi ada yang berpendapat boleh membayar fidyah, boleh juga mengqadanya. Jadi kalau kita Syafi'iyah di sini, mayoritas di Indonesia kan ikut Imam Syafi'i. Jadi cukup mengqadanya saja tapi tidak membayar fidyah. Tapi kalau kita merujuk ke atas pendapat para sahabat tabi'in bahwa ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa cukup membayar fidyah tanpa harus melakukan qada, ya. Jadi bebas ya kalau dari pemirsa semuanya, kalau misalnya cukup untuk mengqada silahkan kuat untuk mengqada. Sebulan berapa puasa yang kita tinggalkan, begitu juga kita akan bayar. Boleh dicicil ya, boleh, tapi diniatkan untuk membayar puasa yang kita tinggalkan. Atau mungkin mau bayar fidyah, silakan kalau mau merujuk dengan pendapat dari para sahabat. Terus takaran membayar fidyah bagi ibu hamil. Fidyah berasal dari bahasa Arab yaitu fada yang artinya tebusan atau menebus. Secara istilah, fidyah didefinisikan sebagai sejumlah benda atau makanan yang diberikan kepada fakir miskin dengan takaran tertentu untuk mengganti amal ibadah yang ditinggalkan. Misalnya saja puasa, fidyah bisa berupa beras, nasi, gandum, atau sejenisnya. Fidyah, ya, besar fidyah yang dibayarkan bergantung pada jumlah hari puasa yang ditinggalkan, di mana dalam sehari terdapat satu takar fidyah untuk satu orang miskin. Nah, berikut ini penjelasan tentang takaran fidyah menurut para ulama. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum, kira-kira 6 ons atau 675 gram atau 0,7 kg kilogram, atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Sedangkan ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mud atau setara 1, setengah sak gandum. Setengah sak gandum, jika 1 sak setara 4 mud sekitar 3 kilo. Maka setengah sak berarti sekitar 1, kilo. Aturan kedua ini biasanya digunakan untuk orang yang membayar fidyah beras. Nah, jadi kalau misalnya kita membayar fidyah, takarannya ada yang 1 mud, ada yang 2 mud. Bisa merujuk ke Imam Malik atau Imam Syafi'i, ada juga Hanafi. Terserah, bebas mau mengambil yang 2 atau yang mud, nggak masalah. Beberapa orang memang ada yang membayar fidyah dalam bentuk uang atau nominal. Hal ini sebenarnya masih menuai perdebatan pendapat di antara ulama. Menurut ulama Hanafiyah, fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan takaran yang berlaku. 1, kg makanan pokok per hari dikonversi jadi rupiah. Jadi kalau misalnya 1 kilo 1,5 kilogram itu
harganya 15.000, maka kita akan mengeluarkan 15.000 untuk membayar fidyah. Namun pendapat dari mayoritas ulama mulai dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, fidyah tidak boleh dibayarkan dalam bentuk, melainkan harus dalam bentuk bahan makanan pokok. Pendapat kedua ini lebih kuat didasari oleh dalil syariah ini, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi masih banyak perdebatan juga ya. Tapi kalau mau amannya ya udah kita beli beras ya, kita berikan kepada fakir miskin sesuai dengan puasa yang kita tinggalkan. Hikmah membayar fidyah. Membayar fidyah atau memberikan makanan kepada fakir miskin tak sekedar berguna untuk melunasi hutang puasa. Namun hal ini juga punya beberapa hikmah atau keutamaan lain, yakni sebagai wujud berbagi kepada sesama manusia, sehingga mereka tergolong fakir miskin juga bisa merasakan makanan enak atau mendapatkan sembako agar beban mereka menjadi lebih ringan. Jadi itulah beberapa penjelasan tentang cara membayar fidyah bagi ibu hamil. Kesimpulan hukum membayar fidyah bagi ibu hamil masih menuai perbedaan pendapat. Begitupun dengan takarannya hendaknya dinyatakan pada seseorang yang menguasai ilmu agama. Namun sebagai saran saja, apabila Anda merasa kuat berpuasa saat hamil atau menyusui, maka jalankan puasa itu dengan semangat, kecuali kondisi memang tak memungkinkan. Anda bisa membaca tips Ramadan dan ibu yang menyusui ya. Jadi dari kesimpulannya, hikmahnya bahwasanya ibu hamil boleh meninggalkan puasa dengan catatan membayar fidyah atau mengkodaknya. Nah, tapi kalau misalnya masih bias, maka ikuti salah satu dari keterangan yang ada tadi, baik dari para sahabat ataupun daripada imam. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita bisa memberikan kelancaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu hamil ataupun ibu yang menyusui, kalau misalnya memang kuat kondisinya untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Tapi kalau dirasa lagi tidak memungkinkan bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui, tidak memungkinkan untuk tidak berpuasa, boleh meninggalkan puasa. Itu saja dari saya. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.